Tanpa kita sadari, periode tahun 2019 sampai 2023 ini sudah ada 14 saham yang delisting. Ya. Total nilai emisi saat 14 saham tersebut IPO kurang lebih sekitar 6,1 triliun. Artinya ada 6,1 triliun rupiah duit yang hilang. Tapi memang ada sebagian kecil dari 6,1 triliun tersebut justru untung ketika perusahaannya delisting ya, ketika sahamnya delisting. Nah, kira-kira saham apa saja yang delisting dalam periode 4 tahun terakhir ini ya, dan kira-kira saham mana nih yang ketika delisting justru memberikan keuntungan kepada investor? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami sampaikan lagi ya, silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Kenapa? Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join hanya melalui link di dalam deskripsi di video ini saja ya, atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jangan di searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, yang pertama masuk periode 2023 atau tahun ini, di mana ternyata di tahun ini ada satu saham yang resmi di delisting ya, yaitu saham Tunas Radian atau saham dengan kode emiten TURI ya, TURI. Nilai emisi yang mampu dikumpulkan oleh TURI saat IPO sekitar 75,6 miliar rupiah, yang dimana memang untuk ukuran IPO ya, nominal ini termasuk kecil. Alasan di delisting adalah karena sahamnya tidak liquid, kemudian kepemilikan publik sangat kecil di bawah 7,5% ya, ketentuan dari bursa harus minimal 7,5%, tapi saham TURI ini sangat kecil ya di bawah itu. Dan karena free float ya, atau jumlah saham yang dimiliki publik ini sangat kecil, sempat saham TURI ini disuspend. Tapi menariknya untuk saham TURI ini di tahun 2022 kemarin saham TURI menyatakan akan go private ya, alias semua saham-saham yang ada di publik akan dibeli kembali oleh TURI. Menariknya harga pelaksanaan untuk tender offer itu di harga 1.700 yang dimana saat itu market masih menghargai saham TURI di kisaran 1.300. Alhasil ini membuat harga saham TURI sebelum di suspend akhirnya naik dari 1.300 sampai 1.560. Otomatis mereka yang memiliki saham TURI pun akan untung ya, ketika dia bahkan membeli di harga pucuk pun di harga 1.500, saat melakukan tender offer ya di harga 1.700, maka si investor publik pun yang memiliki saham TURI sebelumnya tetap untung, tetap cuan. Oke, sekarang kita masuk periode tahun 2021, di mana tahun 2021 lalu ada satu saham yang di delisting ya, yaitu saham FINN ya, FINN. Ya, FINN ini adalah emiten First Indo-American Leasing, di mana ada beberapa faktor yang membuat akhirnya saham FINN ini di delisting. Yang pertama, penyebab saham FINN di delisting adalah karena suspendnya yang sudah cukup lama ya. Jadi pertanggal 9 Desember 2019 saham FINN ini ternyata disuspend. Faktor disuspend karena perusahaan tidak juga menerbitkan laporan keuangan yang terbaru ya. Itu case atau alasan yang pertama disuspend. Kemudian yang kedua, ternyata di tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID, izin usaha dari FINN ini dicabut. Maka atas dasar tersebut akhirnya di tahun 2021 saham FINN ini di delisting maksud kami. Dan ternyata kalau kita track saat FINN ini melakukan IPO, dana yang terkumpul saat IPO sebesar 80,4 miliar rupiah. Dan karena FINN ini di delisting tanpa melakukan tender offer atau tanpa melakukan buyback saham, maka sudah dipastikan 80,4 miliar rupiah ini hilang ya. Ini adalah uang investor yang akhirnya hilang. Kemudian masuk di tahun 2020, di mana di tahun 2020 lalu saat pandemi COVID-19 ya, ternyata ada 6 saham yang di delisting. Di antaranya saham GREN ya, GREN, kemudian saham CKRA, saham SCBD, saham Apple, saham ITTG, dan saham BORN ya, atau BORN. Total dana atau total emisi saat IPO yang dihasilkan dari 6 saham ini mencapai 5,7 triliun rupiah, di mana 5,1 triliunnya adalah saham BORN ya, atau BORN. Tentu saja angka 5,1 triliun ini angka yang sangat besar ya. Jadi bayangkan ada banyak sekali investor dengan total dana 5,1 triliun ini hilang ya. Kita lihat apa penyebab saham BORN ini di delisting akhirnya ya, yaitu yang pertama adalah karena disuspend sejak lama. Jadi ternyata saham BORN ini disuspend sejak tahun 2015 atau hampir 5 tahun sampai akhirnya di delisting.
Penyebabnya apa? Salah satunya ya tidak menyampaikan laporan keuangan, yang akhirnya membuat saham bond disuspend, dan di tahun 2020-nya atau 5 tahun setelah disuspend, saham bond akhirnya di-delisting. Tapi di antara ke-6 saham yang di-delisting di tahun 2020 lalu, ada satu saham yang ternyata dia juga melakukan tender offer untuk buyback saham ya, yaitu saham SCBD. Saham SCBD ini adalah pengembang dan pengelola kawasan SCBD Niaga. Tapi memang sayangnya untuk melakukan buyback saham ternyata tidak semua saham publik yang di buyback ya, alias hanya 2,12 juta lembar saham saja atau 0,07% saham dari keseluruhan saham yang dikeluarkan ya. Dan harga penawarannya juga cukup menarik, yaitu di 5.365, dan akhirnya harga tender offer ini membuat harga saham SCBD akhirnya naik ya sebelum disuspend dari level 1.500-an sampai ke level 2.700. Jadi tentu saja untuk para pemilik atau para investor yang memegang saham SCBD pastinya untung ya, karena di buyback di harga tinggi. Oke, sekarang masuk di tahun 2019, yang dimana tahun 2019 adalah tahun yang menurut saya masih baik-baik saja ya, karena belum datang pandemi COVID-19-nya. Tapi ternyata di tahun 2019 saat kondisi ekonomi baik-baik saja pun ada 6 saham yang di-delisting. Di antaranya saham TMPI, saham ATPK, saham Naga, saham GMCW, saham SIAP, dan saham BBNP. Di mana dari ke-6 saham tersebut, dana yang terkumpul saat IPO mencapai 203 miliar rupiah. Nah, dari ke-6 saham tersebut ada satu saham yang akhirnya di-delisting dengan salah satunya adalah buyback saham ya, yaitu saham Naga. Di mana saat itu saham Naga melakukan buyback saham di harga 409 per saham atau 52% lebih tinggi dibandingkan harga market ya. Dan akhirnya itulah yang membuat harga saham Naga ini pun juga naik dari level sebelumnya di 170-an tiba-tiba naik ke level 236. Artinya mereka-mereka yang pegang saham Naga sebelum di delisting ya, atau sebelum di suspend mungkin ya, karena kan biasanya di suspend dulu baru di delisting. Nah, sebelum di suspend mereka sudah cuan duluan ya, termasuk ketika mereka juga ikut tender offer yang akhirnya saham mereka pun dibeli kembali oleh si Naga ini. Tapi bagaimana dengan 5 sisanya ya, selain Naga yang nilai emisinya kira-kira sekitar 120 miliar? Ya otomatis hilang juga ya. Hilang juga. Kenapa? Karena ternyata 5 saham di selain Naga tadi ya, itu ternyata hanya di delisting tapi tidak melakukan buyback saham. Oke, nah dari penjelasan ini tadi teman-teman sekalian ya, dari semua saham yang di delisting periode tahun 2019 sampai 2023 ini, mayoritas ya tidak dilakukan buyback saham. Artinya mayoritas semua dana sebesar 6,1 triliun tersebut hilang. Ya, kalaupun misalkan masih ada kewajiban dari perusahaan untuk melakukan buyback saham, saya yakin itu prosedurnya sangat ribet, sangat rumit. Itulah kenapa dalam kita membeli saham ya, khususnya buat kita para investor retail, tetap kita harus pilih-pilih perusahaan ya, pilih perusahaan yang bagus dengan GCG yang bagus. Apa sih ciri-ciri perusahaan ini memiliki GCG yang bagus? Salah satunya selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ya, karena mayoritas saham-saham yang di delisting sebelumnya adalah kena suspend, dan mayoritas faktor di suspend adalah karena perusahaan tidak segera menyampaikan laporan keuangan. Ya, jadi coba kita cek ya, dari semua saham yang ada di portofolio kita, mana nih saham-saham yang kayaknya selalu telat ataupun selalu paling terakhir dalam menyampaikan laporan keuangan ya. Jangan-jangan GCG-nya tidak bagus. Oke, mungkin itu sekilas news kali ini ya, di mana ada 14 saham yang di delisting di 4 tahun terakhir ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami berikutnya dan salam Passive Income.